Shalom, kita mengucap syukur Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan kita sudah masuk di tahun yang baru ya. Dia selalu baik bagi kita setiap saat dan karena dia baik kita bisa percaya bahwa dia merencanakan hal-hal yang baik bagi kita. Alkitab berkata God is love, Allah adalah kasih. Dan karena itu dia merencanakan yang baik buat kita bisa berkata God is good all the time. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mazmur 25 ayat 14 ya. Ini saya suka sekali terjemahan dalam Amplified Bible-nya ya. Bagus sekali ya. Sebenarnya dalam terjemahan bahasa Indonesia tuh simple sekali ya. Ini Mazmur yang bagus sekali dari ayat 1 dan ayat-ayat selanjutnya itu sangat bagus ya. Tapi secara pribadi saya suka beberapa ayat di Mazmur ini, suka saya renungkan berulang-ulang dan selalu mendapatkan sesuatu yang menyegarkan ya. Dikatakan dalam bahasa Indonesia itu Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka ya. Tuhan bergaul karib. Nah, terjemahan bahasa Inggris Amplified Bible itu berkata the secret of the sweet satisfying companionship of the Lord ya. Jadi ini rahasia dari manisnya persahabatan, pertemanan, persekutuan dengan Tuhan yang memuaskan. Have they who fear, revere and worship Him. Dimiliki oleh mereka yang hormat, respect atau suka menyembah Dia. And He will show them His covenant. Dan Dia akan menunjukkan kepada mereka perjanjiannya. And reveal to them its deep inner meaning, dan mewahyukan bagi mereka artinya yang dalam ya, artinya yang mendalam, yang tidak hanya di kulit saja. Atau kalau kita mau buat terjemahan dengan bebas itu ya, jadi seperti ini kira-kira ya. Mereka yang suka menyembah dan menghormati Tuhan
akan mengerti, dan mereka akan memiliki rahasia dari pergaulan yang manis dan memuaskan dengan Tuhan. Mereka akan memahami arti dan memperoleh pewahyuan yang mendalam dari ikatan janjinya, ya. Ini his covenant. Mereka juga menikmati hubungan dengan Tuhan sebagai sahabat. Itu ada di Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi sahabat, ya, karena aku memberitahukan kamu segala sesuatu yang aku dengar dari Bapakku. Amplified Bible yang Classic Edition ini memang memberikan beberapa ayat referensi untuk Mazmur 25 ayat 14, dan salah satunya adalah Yohanes 15 ayat 15. Nah, bagaimana kita bisa memiliki persekutuan yang seperti ini? Ya, ini yang nulis Daud di Perjanjian Lama, tapi sebenarnya Daud itu hidup dengan banyak pewahyuan yang kita sekarang alami itu di Perjanjian Baru, ya. Persekutuan yang mendalam karena waktu kita terima Tuhan Yesus kita menjadi ciptaan baru, lalu ada Roh Kudus dalam hati kita. Nah, kesadaran ini yang perlu kita ingat, ya. Jadi kadang-kadang kalau kita baca Alkitab dan banyak orang mungkin mencampur adukannya, ya, antara apa yang terjadi di Perjanjian Lama dengan apa yang sebenarnya Tuhan sediakan buat kita di Perjanjian Baru. Ya, itu jelas sekali, ya, ada garis batasnya. Ada hal-hal yang di Perjanjian Lama itu berlaku, di Perjanjian Baru kita hidup di dalamnya ini nggak berlaku lagi karena sudah dipenuhi oleh Kristus, ya. Ya, Yesus adalah perantara kita, ya, dengan Allah Bapa. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, Dia mengasihi bukan hanya orang-orang tertentu atau orang-orang yang di gereja saja, tapi dikatakan Dia mengasihi dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Ya. Tujuannya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka semua manusia menuju kepada kebinasaan. Karena Allah itu suci, Allah itu kudus. Dan standarnya Dia nggak bisa turunkan. Tapi Dia adil dan Dia juga mengasihi umat ciptaannya. Untuk itu Dia mengirim Yesus yang datang ke dunia sebagai seorang bayi yang tidak berdaya, lahir dari perawan Maria. Dia mesti melalui itu semua karena Dia harus menjadi manusia, melalui proses menjadi manusia. Dan Dia dikatakan menjadi Adam yang akhir, ya, the last Adam, Adam yang terakhir atau Adam kedua. Kalau Adam yang pertama itu membawa dosa masuk dalam dunia, sehingga ketika ada dosa itu mulai timbul penyakit dan segala macam hal yang lainnya. Tapi Adam yang akhir ini membawa pembenaran, membawa kasih. Ya, kita yang percaya kepada Dia, maka dikatakan di surat-surat Paulus, kita dibenarkan, ya. Iman kita itu diperhitungkan sebagai kebenaran diri kita, ya. Menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan itu karena kita percaya kepada Yesus. Nah, kita bisa baca beberapa ayat dari 2 Korintus 5, ya, dari ayat 16 sampai 21. Sebenarnya ya bagian pasal ini bagus sekali kalau kita bisa baca semua. Tapi saya mau tunjukkan beberapa ayat di sini, ya. Ketika kita banyak membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, maka kebenaran demi kebenaran itu Dia bukakan seperti kita mengupas bawang gitu, ya. Lapisan demi lapisan dibuka, ya. Makanya perlu kita merenungkan. Kita nggak bisa hanya mendengar sambil lalu. Di zaman sekarang ini kan kita hidup di zaman yang medsos begitu dominan, ya. Kita kalau zaman dulu, ya, saya masih ingat kalau mau kemana-mana saya bawa buku supaya saya bisa mengisi waktu dengan membaca buku, ya. Tapi dalam banyak kejadian, kadang-kadang berlibur bawa 1-2 buku itu nggak kebaca, yang dipegang ya match ini aja, WhatsApp aja, ya. Jawab sana, kirim sana, jawab sini, lagi terus seperti itu tanpa terasa waktu kita bisa lalui hanya dengan memegang gadget kita.
Ada hal yang positif ya, kita bisa tahu perkembangan di mana-mana, kita tidak kesepian, kita juga bisa dapat banyak hal-hal yang membangun iman kita. Tapi di sisi lain, kalau kita terlalu banyak ya membaca yang sambil lalu, maka itu seperti kalau cahaya itu terdispersi ya, terpencar ya, tidak fokus. Saya masih ingat waktu kecil itu saya kadang-kadang suka main itu kaca pembesar ya, kaca pembesar atau kalau nggak salah namanya Surya Kanta ya. Itu kalau siang hari saya ambil kaca pembesar itu ya, kemudian saya arahkan ke selembar kertas di lantai ya, di tanah begitu. Terus saya fokuskan sinar matahari itu kepada kertas itu, maka kertas itu akan terbakar. Karena cahaya matahari itu difokuskan lewat kaca pembesar sehingga bisa membakar kertas tersebut. Saya pernah dengar cerita sekian ratus tahun yang lalu mungkin ya, ketika ada peperangan zaman itu ya bukan kayak sekarang, maka salah satu pasukan itu mereka menggunakan kaca pembesar ya, mereka arahkan kepada titik tertentu di wilayah musuh dan terbakar ya. Bisa seperti itu ya. Itu karena fokus. Nah, lawannya fokus itu ya terdispersi, terpencar. Jadi kalau kita hanya membaca, kita mengutip sana, mengutip sini, kita mungkin tahu banyak, tapi itu nggak mendalam untuk masuk ke dalam roh kita ya. Tidak menjadi sesuatu yang seperti berakar begitu dalam ya. Perlu kita banyak merenungkan sehingga banyak hal kebenaran demi kebenaran itu dibukakan buat kita ya. Saya bacakan dari ayat 16 ya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Nah, ini satu pelajaran bagaimana kita menilai seorang itu bukan dari ukuran manusia ya. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ini ayat yang sering kita dengar mungkin kalau kita diceritakan mengenai kelahiran baru. Waktu kita terima Tuhan Yesus, kita menjadi ciptaan baru, itu ayatnya ini. Ya. Apa yang baru? Ya? Yang baru rohnya. Waktu saya terima Tuhan Yesus itu kelas 1 SMA, rambut saya masih keribo, ya. Badan saya kurus seperti orang yang jangkis ya, orang yang banyak minum atau terikat narkoba, seperti itu penampilannya walaupun saya tidak merokok ya. Dan waktu saya terima Tuhan Yesus tetap sama ya, rambut saya masih keribu ya, kulit saya juga nggak berubah ya, tapi yang berubah adalah roh saya. Nggak ada yang ngajarin saya untuk membeli Alkitab ya dengan uang jajan sendiri. Pada masa itu Alkitab sangat jarang dibaca ya, boro-boro dibaca, dibawa ke gereja pun nggak pernah ya. Taruh di dalam lemari pakaian, ditaruh di situ aja, nggak pernah dibaca ya. Tapi waktu saya terima Tuhan Yesus, roh saya menjadi ciptaan baru. Tiba-tiba punya kerinduan untuk dari uang jajan itu saya kumpulin, saya beli Alkitab. Saya cari kaset rohani, ya zaman itu dulu masih kaset ya. Setelah kaset ada zaman CD ya. Sekarang udah sebagian orang udah nggak tahu itu CD apalagi kaset ya. Taunya MP3 atau Spotify dan sebagainya. Nah waktu itu lagu rohani jarang sekali dibuat dalam rekaman. Saya cuma punya 1-2 kaset ya waktu itu. Dan saya puter lagu itu setiap pagi ketika mau ke sekolah. Siapa yang ngajarin? Nggak ada yang ngajarin. Itu ada kerinduan karena roh saya menjadi ciptaan baru. Nah siapa yang ada dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Ini cara pandang yang perlu kita pegang gitu. Waktu seorang menjadi ciptaan yang baru, penampilannya masih sama di luar. Jiwanya belum banyak berubah. Kalau orangnya awalnya mungkin pemarah, dia nggak tiba-tiba jadi berubah total. Enggak, itu butuh waktu. Tapi yang jelas dia mulai berubah. Ya. Nah, jadi Paulus bilang di sini bahwa ketika seorang dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita masuki tahun yang baru, kita nggak hanya bilang bahwa tahun yang lama sudah berlalu, tapi lebih dari itu sebenarnya.
Kalau kita sudah lahir baru, maka kita bisa berkata kehidupan yang lama itu sudah berlalu, tapi kita adalah ciptaan yang baru. Nah, ayat ke-18, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi Paulus mau bilang setelah dia menjadi ciptaan baru, dia dengan timnya, ya, orang-orang yang bersama dia dalam pelayanan, dia mau katakan bahwa dengan perantaraan Kristus kita semua ini, ya, didamaikan dengan Allah, ya, dengan Tuhan. Dan pelayanan pendamaian itu dipercayakan kepada Paulus dan timnya, dan juga kepada kita yang sudah mengenal dia, ya, bahwa lewat Yesus yang kelahiran kita peringati pada hari Natal, kita didamaikan, ya, dengan Tuhan, dengan pencipta alam semesta ini. Lalu ayat berikutnya, ya, ayat ke-19, ya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Coba camkan, ya. Orang ini yang sebenarnya dialami juga oleh penjahat di samping Yesus. Ketika dia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus, ya. Orang ini punya pelanggaran. Dia sedang menghadapi hukuman karena kejahatannya dengan temannya yang justru mencela, ya, menghujat Yesus. Orang ini sedang dihukum. Tapi ketika dia mengakui Yesus, maka saat itu juga dia sudah mengalami, ya, jaminan untuk pendamaian itu, ya, bersama-sama Yesus dia di paradise, ya, di Firdaus, ya. Lalu Paulus bilang, ia, yaitu Tuhan, telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, ini menarik ayat 20, ya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat ini luar biasa, ya. Kalau kita melayani Tuhan, ya, ini janji yang sangat-sangat powerful. Ketika kita terima Tuhan Yesus, kita menjadi ciptaan yang baru. Itu di ayat 17. Kita menjadi anak-anak Allah. Itu Yohanes 1 ayat 12. Karena kita anak-anak Allah, kita mewarisi apa yang Tuhan janjikan. Itu karena status kita, karena posisi kita anak. Bukan karena sesuatu yang kita kerjakan, tapi karena status kita adalah anak Allah, kita menerima apa yang Tuhan janjikan. Dan kita menjadi orang benar, kita dibenarkan. Itu yang namanya justification, roh kita menjadi ciptaan baru. Tapi jiwa kita masih mengalami proses sanctification, proses pengudusan, dan itu seumur hidup kita. Ya, semakin cepat kita berubah mengikuti apa yang Tuhan mau, maka semakin banyak yang Tuhan janjikan yang sudah dideposit dalam roh kita itu dengan mudah bisa keluar. Ya. Lalu kita bertumbuh, kita menjadi warga kerajaan surga. Nah, itu kesadaran yang perlu kita bangun juga. Walaupun kita hidup di dunia, kita mematuhi semua aturan yang ada, tapi kalau kesadaran bahwa kita adalah warga kerajaan surga, maka kita punya ada kekebalan, ya. Ada, kalau warga negara asing itu dia dilindungi oleh negaranya, ya. Tentu dia nggak bisa buat semaunya selama dia ada di negara lain, tapi ada hal-hal lain yang memang dia itu diprotek, ya. Apalagi kalau orang tersebut adalah duta besar, ya. Maka ada yang namanya hukum kekebalan diplomatik. Dia nggak bisa sembarangan ditangkap, bisa diserang, ya, sama negara yang mengutusnya. Orang yang mau nangkep duta besar tersebut. Jadi kalau kita bertumbuh, tidak saja kita menjadi anak-anak Allah, tapi kita bertumbuh, kita melayani Tuhan, kita menyadari bahwa kita adalah duta kerajaan surga, kita utusan-utusan Kristus, bahasa Inggrisnya itu ambassador for Christ, ya. Duta besar, ambassador itu duta besar. Nah, kalau kita adalah duta besar, kita mewakili Dia. Dikatakan di sini Paulus bilang, kami ini dipercayakan untuk berita pendamaian disampaikan kepada dunia, kepada kalian semua. Kami ini utusan Kristus, kami ini duta kerajaan surga, kami ambassadors for Christ.
Dan karena itu ada hukum-hukum yang membackup, yang melindungi Paulus, ya. Dia bergerak dan dia belajar dan dia sampaikan juga, ya, bagaimana hukum-hukum surgawi itu membackup dia, ya. Nah, selama kita semakin sadar bahwa kita adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan di dunia ini, ya, kita nggak harus full time, nggak harus jadi pendeta, ya, kita mungkin bekerja, kita di pekerjaan, di bisnis, ada satu usaha yang Tuhan percayakan, kita lakukan dengan baik, ya, kita hidup benar, kita bayar pajak dan semuanya, maka selain kita memang menikmati berkat Tuhan, ada proteksi dari Tuhan atas kita. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah ambassadors for Christ, ya. Coba lihat, ya, mobil-mobil kedutaan besar, mereka lalu lalang dengan nomor di depannya itu CD, ya, Corps Diplomatic. CD01 misalnya, kalau nggak salah itu kedutaan besar Amerika. CD02, CD03. Nah, ketika mobil itu bergerak di jalanan di Jakarta, ya dia mesti ikutin aturan. Yang per Boden dia nggak boleh lewat, nggak boleh tembus, ya. Dia mesti jalan di sisi kiri. Berbeda dengan beberapa negara, sebaliknya, ya, jalan di sisi kanan karena setirnya juga setir kiri. Kalau kita kan setir kanan, ya. Harus diikuti semua, ya. Ketika lewat daerah-daerah tertentu, misalnya ganjil genap, mereka ada hal-hal tertentu, ya. Mereka tidak mereka bebas terhadap beberapa aturan. Nah, bukan berarti mereka hidup semaunya. Saya pernah baca satu berita ketika sopir taksi ditabrak kalau nggak salah dengan salah satu mobil yang platnya itu adalah CD, ya, CD berapa lah. Wah, sopir taksinya ngamuk-ngamuk, ya. Yang di mobil itu boleh dia tenang aja, dia cuma telepon kasih tahu, ya. Terus polisi datang, ya. Ya, lalu saya nggak tahu ceritanya seperti apa, tapi tentu ada hal-hal yang ditanggung oleh kedutaan besar tersebut, ya. Ya, kalau ada kerugian harus dibayar, tapi yang orang di dalam mobil itu, apalagi kalau dia duta besar, ya, nggak bisa sembarangan ditangkap itu, ya. Ada jaminan hukum internasional yang melindunginya. Nah, itu di dunia seperti itu. Coba bayangkan kalau dikatakan kita adalah ambassador for Christ, ya. Sekali lagi kita bukan hidup semaunya, tapi coba sadari sehingga ada favor, ada pembedaan yang kita alami, ya. Itu juga tertulis di kitab Maleaki yang dikatakan bahwa aku akan membuat perbedaan antara orang-orang yang melayani aku, orang-orang yang mengenal aku, dan orang-orang yang tidak melayani aku, ya. Itu dikatakan seperti itu, jelas sekali. Kamu akan melihat perbedaan antara orang yang melayani aku dan yang tidak melayani aku. Lalu ayat 21, nah ini coba renungkan, camkan, ya, ayat ini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ketika Yesus datang ke dunia, kemudian dia melayani, lalu dia mati di kayu salib, dan dia berkata, sudah selesai. Maka ada banyak hal yang dia kerjakan. Yang pertama-tama adalah ini, dia yang tidak mengenal dosa. Karena dikatakan dia dicobai dalam banyak hal, tapi dia tidak berbuat dosa. Ya, dia menunjukkan ketaatannya sebagai contoh untuk kita. Bagaimana dia bisa hidup benar tanpa berdosa karena dia taat pada tuntunan Roh Kudus. Dia tidak mengenal dosa, tapi telah dibuatnya menjadi dosa, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita ini yang berdosa, karena kita percaya kepada Yesus, maka dosa-dosa kita ini ditimpakan kepada dia. Nah, karena dosa-dosa kita ditimpakan kepada dia, kita menjadi orang benar. Ya, itu legalitasnya seperti itu. Kenapa kita bisa berdoa dengan penuh kuasa? Yakobus berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Siapa itu orang yang benar? Righteous man, ya, orang yang dibenarkan statusnya di hadapan Tuhan. Bukan karena nggak pernah berbuat salah, bukan, tapi legalitasnya dia orang benar. Dia bisa berdiri di hadapan Tuhan, lalu berdoa dengan yakin.
Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Bagaimana dia bisa yakin? Pertama dia ngerti statusnya, dia orang benar. Ya. Kemudian dia berdoa dengan iman, ada dasar firman Tuhannya. Dan Roh Kudus singkapkan sehingga dia bisa berdoa dengan penuh kepercayaan. Itu sebabnya doanya berkuasa. Itu yang pertama ya. Yesus itu tidak mengenal dosa, tapi telah dibuat menjadi dosa oleh karena kita. Lalu kalau baca di surat Petrus, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Bukan akan sembuh, sudah sembuh. Legalitasnya seperti itu. Itu dideposit dalam roh kita. Roh kita itu surat Yohanes berkata tidak bisa berbuat dosa. Nah ini jarang dibahas karena rasanya kita sering lebih sadar akan kesalahan sebagai orang yang gak layak ya. Ya betul memang kita gak layak, tapi setelah terima Yesus kita menjadi layak bukan karena kita gak pernah berbuat salah, tapi karena darah Yesus kita menjadi orang benar. Nah lalu oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kemudian dikatakan juga Yesus digantung di kayu salib supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai kepada kita yang percaya. Kita yang tadinya kena kutuk itu ditimpakan kepada Yesus. Sehingga kita tinggal terima berkatnya. Itu hal-hal yang luar biasa. Nah ini seperti lapisan demi lapisan yang perlu kita terima karena kita merenungkan firman Tuhan. Ya sekali lagi di Mazmur 25 ayat 14 ini ya. Mereka yang suka menyembah dan menghormati Tuhan akan mengerti dan memiliki rahasia dari pergaulan yang manis dan memuaskan dengan Tuhan. Mereka akan memahami arti dan memperoleh pewahyuan yang mendalam dari ikatan janjinya. Dan mereka juga menikmati hubungan dengan Tuhan sebagai sahabat. Ya, kadang-kadang kita mungkin lebih menonjol, lebih memahami dan hidup dalam pemikiran kita hamba. Betul kita hamba ya. Tapi jangan lupa kita terima Yesus, kita menjadi anak. Dan statusnya itu beda antara anak dengan hamba. Ya. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu ya. Coba bayangkanlah kalau misalnya ada seorang pangeran ya. Pangeran dari satu kerajaan, Inggris misalnya ya. Ketemu dengan gadis cantik menawan, gadis desa yang bukan keturunan bangsawan. Kemudian karena pangeran ini jatuh cinta, lalu akhirnya dia melamar gadis desa ini. Gadis desanya gak punya apa-apa, bukan keturunan ningrat. Lalu dia malu sekali, kok kamu mau sama saya sih, saya kan keturunan orang biasa saja. Tapi pangeran bilang, ya saya mencintai kamu, saya mau mengambil kamu jadi istri saya. Saya gak layak untuk kamu. Ya tapi saya mengasihi kamu, saya mau menikah dengan kamu. Benar kamu mau menikah dengan saya? Ya saya mau kamu jadi istri saya. Akhirnya mereka tunangan, lalu mereka menikah. Nah setelah menikah, si wanita ini pindah ke istana. Statusnya berubah menjadi istri pangeran. Dan karena mereka suami istri, ya mereka tinggal sama-sama, tinggal sekamar, mereka mandi sama-sama. Istrinya gak bisa lagi bilang begini, saya gak layak buat kamu, saya gak pantas gitu. Lah itu dulu. Ketika si pangeran sudah memutuskan saya mau mengambil kamu menjadi istri saya, mereka sudah menikah, mereka menjadi satu. Apa yang pangerannya punya menjadi punya istrinya juga. Jadi nggak bisa ketika istrinya bangun pagi mau makan misalnya, Pak maaf boleh nggak saya buka lemari es, saya mau minum boleh nggak? Nggak seperti itu. Ya. Kadang-kadang kita begitu tanpa sadar itu merasa diri nggak layak, itu dulu ya. Memang sekali-sekali kadang-kadang kita ingat itu untuk menyadarkan kita bahwa semua oleh anugerahnya. Tapi kita perlu ingat bahwa status kita sebagai orang benar, ciptaan baru, anak Allah secara legalitas, kita itu layak di hadapan Dia karena darah Yesus. Ya, biarlah kebenaran-kebenaran ini menjadi bagian yang kita miliki sehingga kita boleh enjoy ya, menikmati status kita, hubungan kita dengan Tuhan, dan dengan sendirinya kita bisa melayani Dia menjadi alatnya yang efektif ya. Dan kita akan melihat, selalu kita lihat bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik,
Alkitab berkata, God is love, Allah adalah kasih. Dan karena dia nggak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, kita bisa berkata, God is good all the time. Amin.